Kebakaran menimpa sebuah rumah mewah di komplek perumahan Berdikari, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api dengan cepat merambat seluruh bagian rumah mewah yang sedang ditinggal pemiliknya. Petugas berjibaku memadamkan api yang mengganas agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. 14 unit mobil damkar diturunkan dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga menghanguskan 1 unit rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Manunggal 31, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Besarnya api membuat warga di sekitar lokasi panik berlarian hingga menyelamatkan kendaraan mereka yang terparkir di sekitar lokasi. Petugas damkar dari Pemkot Kota Makassar kesulitan menuju titik api lantaran sempitnya lorong ditambah banyaknya warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan petugas dari Polsek Tamalate masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan bumbu dapur di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis malam. Gudang tersebut menampung bumbu dapur seperti bawang, pala, dan bahan yang sebagian besar sudah berbentuk bubuk. Menurut penjaga pabrik, sebelum terjadi kebakaran sempat mati listrik dan disusul dengan kemunculan api dari dalam gedung. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar dan proses pemadaman berlangsung sekitar 3 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api terjadi di bagian depan kantor Bupati Pohuwato di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Marisa, Gorontalo. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar dan membakar bagian lain kantor. Diduga aksi pembakaran merupakan bentuk kekesalan dari massa aksi yang menggelar demonstrasi untuk menuntut hak-hak penambang kepada perusahaan. Para demonstrasi mengaku kecewa atas ketidakjelasan pembayaran lahan milik mereka. Aksi massa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan berakhir ricuh dan merusak sejumlah fasilitas, salah satunya gedung Bupati Pohuwato, Gorontalo. Tidak terjadi kebutaan pada penglihatan korban tusuk bakso di mata siswa SD Gresik korban bullying. Maling bongkar rumah dari lantai 2 untuk hindari CCTV. Ratusan pedagang di Jakarta dan Yogyakarta alami turun omset hingga kebangkrutan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Rosalin juga pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana ada 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Iya, 2 orang ini mengalami luka bakar akibat terkena siraman air keras. Aksi tawuran kelompok 2 remaja pecah di Jalan Kampung Rawa Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Di tengah pemukiman padat penduduk, kedua kubu yang bertikai membawa senjata tajam. Mereka juga saling serang dengan melemparan batu, bom molotov, dan petasan. Beberapa pelaku bahkan menggunakan air keras untuk melukai lawannya. Tawuran ini menyebabkan 2 orang warga mengalami luka bakar serius akibat siraman air miras. Salah satu rumah warga pun nyaris terbakar akibat percikan api petasan.
Warga sekitar segera melakukan pemadaman di titik sebelum api menjalar dan membesar. Tawuran ditenggarai penyerangan sekelompok remaja yang diduga geng motor terhadap sejumlah pemuda yang tengah nongkrong di bibir gang. Jadi mereka itu gerbang taman kita itu dikunci. Kunci mereka habis deh diiniin segala macam. Anak-anak kita tuh dihancurin, gerbang kita dihancurin itu. Disuruh buka mereka. Terus kita disuruh keluar gitu. Selain gerbang, apalagi yang rumah ibu? Udah dia main petasan segala macam, Aksi tawuran berhenti setelah salah satu kelompok geng motor memilih mundur menjauhi lokasi. Warga berharap patroli rutin dari kepolisian agar aksi tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa memaksa masuk kantor bupati dan menerobos hadangan dari pihak kepolisian dan Satpol PP. Bahkan pihak kepolisian dan massa aksi nyaris terlibat saling pukul. Hal ini terjadi setelah demo mahasiswa tak ditemui Bupati Lumajang. Aksi unjuk rasa ini dilakukan mahasiswa untuk mengoreksi kinerja Bupati selama 5 tahun terakhir yang dinilai masih banyak janji politiknya yang belum terlaksana. Sebelumnya, massa aksi juga mendatangi kantor DPRD dan memaksa masuk ruang sidang paripurna. Meski sempat timbul aksi saling dorong dan adu mulut dengan petugas, namun akhirnya mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD dan ditemui wakil ketua DPRD. Dalam tuntutannya, massa aksi mempertahankan keputusan DPRD setempat yang tidak mengusulkan nama calon PJ Bupati. 20 alasan PJ kenapa tidak ditandatangani oleh Ketua Dewan. Itu yang menjadi tuntutan kami. Dengan kekecewaan itu tadi, spontanitas kita menambah tuntutan dengan menggantikan Ketua Dewan karena tidak sesuai dengan tupoksinya. Dalam aksi unjuk rasa ini, mahasiswa juga menuntut Ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak ada kinerjanya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, seorang anak 3 tahun terjun ke sungai di Kabupaten Serang, Banten. Ya, pemirsa, beruntung nyawa sang anak terselamatkan karena kondisi lokasi ramai warga dan air sungai sedang surut. Seorang anak 3 tahun warga Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten terjun ke sungai saat dirinya bersama teman sebayanya bermain di atas jembatan yang tidak jauh dari rumahnya. Dalam rekaman kamera pengawas, saat itu sang anak sedang bermain tanpa pengawasan orang tua dan berlari bersama temannya saat hendak menyeberangi jembatan. Saat berlari, sang anak terjatuh hingga dirinya terhempas dari atas jembatan. Saat kejadian, situasi ramai dan sungai pun surut sehingga warga yang melihat langsung menyelamatkan korban. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan. Ada mobil mau ngirim barang, mobil parkir, anak kecil tuh ngejar-ngejar lagi main, terus kakinya kesangkut sama dinding jembatan tuh, nah jatuh itu. Semua warga pada kaget yang ada di sekitar situ. Jadi untung alhamdulillah nggak apa-apa. Lagi lari-lari sama temennya. Terus? Sayangnya lagi beberes rumah, dititipin sama suami. Terus? Suaminya ngelayanin bensin. Kini anak tersebut kembali bermain dengan pengawasan orang tuanya agar hal serupa tidak kembali terjadi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang mahasiswi ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, tim Dokes yang tiba di lokasi mengevakuasi korban dan langsung melakukan penyelidikan. Seorang mahasiswa berusia 23 tahun ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kosnya di Jalan Atira 3, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban pertama kali diketahui oleh tetangga kosnya lantaran mencurigai adanya bau busuk dari sekitar indekos. Setelah ditelusuri dan diketahui sumber aroma busuk, penghuni kos langsung menghubungi tetangga dan polisi.
Keluarga korban tak kuasa menahan tangis mengetahui kabar tersebut. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan menggelar olah TKP. Ini rumah kos kontrakan Putri yang dihuni untuk Putri dalam rangka kos untuk pelajar. Diperkirakan sudah berapa hari? Informasi tadi dari kedokteran dari Rumah Sakit Bayangkara diperkirakan sudah 2 hari. Untuk kepentingan otopsi, polisi membawa jasad korban ke kamar mayat Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Polisi mulai melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak di lokasi kos-kosan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita pengendara motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon yang tumbang di Madiun, Jawa Timur. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sudono, Madiun untuk diotopsi. Sebuah pohon tumbang dan menimpa wanita pengendara motor di lintas Ring Road Barat, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Korban meninggal dunia di lokasi dengan luka di bagian kepala, sementara motor korban ringsek tertimpa pohon. Diduga pohon tumbang yang menimpa korban alami keropos pada bagian akar hingga tumbang. Diketahui korban merupakan warga Pulau Rejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Madiun. Kondisi korban pada saat kita datang ke TKP sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian setelah itu dari petugas dari kita, dari Polri, menolong korban dan membawa ke rumah sakit. Oleh polisi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudono, Madiun untuk diotopsi. Sepeda motor milik korban langsung dievakuasi ke Gakum Satlantas Madiun, sementara pohon tumbang telah dievakuasi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mencabuli anak didiknya, ratusan mahasiswa menggeruduk Universitas Islam Negeri Kota Salatiga, Jawa Tengah. Mahasiswa menuntut oknum dosen segera dipecat dan ditindak tegas. Membawa beragam atribut, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menggeruduk kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Kota Salatiga, Jawa Tengah. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas dugaan pelecehan seksual salah seorang dosen terhadap seorang mahasiswi yang kini alami trauma. Kasus ini pun membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak nyaman. Merasa tidak nyaman karena pemberitaan dan sebagainya itu kan membuat psikologi mahasiswa sendiri bergejolak, kira-kira gitu loh. Terkait kasus dugaan seksual itu aja, itu yang halayak ramai diperbincangkan ya. Tapi karena kami PMI Salatiga sebagai organisasi yang bersama-sama saling bercerita, kami merasa ini ada ketidaknyamanan dalam belajar gitu. Terduga ya masih ada di sini gitu kan. Nah, tapi kan kita juga masih perlu pendekatan hati-hati bahwa ada prasangka tidak bersalah ya, praduga tak bersalah, bahwa semua itu masih dalam hal ya terduga pelaku, terduga korban dan sebagainya. Kita masih dalam tahap itu saja, belum bisa lebih jauh. Kini pihak kampus tengah menginvestigasi kasus dugaan pelecehan dan berjanji memberikan sanksi tegas dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Gresik dihebohkan dengan peristiwa penganiayaan anak kelas 2 SD di daerah Mengganti, Gresik. Bukan penganiayaan biasa, tapi korban perundungan yang mengakibatkan buta karena ditusuk batang lidi bakso. Hingga saat ini, pelaku penusukan mata siswa SD kelas 2 di Mengganti, Gresik belum diketahui pelakunya. Polisi telah memeriksa 47 siswa SD daerah Mengganti di Mapolres Gresik. Dari hasil keterangan saksi, tidak satupun yang melihat peristiwa tersebut. Meski demikian, janji Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi lain untuk mengungkap kasus tersebut. Sedangkan hasil pemeriksaan DVR CCTV Lab 4 menyatakan aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023 dan kembali dinyalakan pada tanggal 18 Agustus 2023.
sehingga tidak merekam aktivitas elektronik di sekolah tersebut. Hal ini dikuatkan dengan data log file di DVR CCTV. Menurutnya, jika ada penghapusan video, maka akan tercatat di riwayat DVR CCTV. 2023 sampai 18 Agustus 2023, DVR itu tidak merekam situasi ataupun kejadian yang ada di lingkungan sekolah. Dan ini dikuatkan dengan data file log file yang ada di DVR tersebut memang tidak ada. Jadi kalau DVR itu dihapus, maka log filenya akan tetap ada. Sedangkan ini memang sama sekali tidak ada log filenya. Selain dari pihak kepolisian, korban juga telah diperiksa mata dengan melakukan MRI di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Dari hasil pemeriksaan MRI, mata kanan SA mengalami penurunan penglihatan di mata sebelah kanan, sedangkan mata kiri kondisinya normal. Namun pihaknya tidak menyebutkan waktu mulai terjadinya penurunan penglihatan dan penyebab terjadinya penurunan penglihatan. Kanan itu terjadi penurunan penglihatan. Memang betul terjadi penurunan penglihatan, penurunan fungsi untuk melihat mata kanan. Mata kiri dalam batas normal untuk fungsi melihatnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kami dapatkan dari pemeriksaan fisik yang makro, yang besar dengan alat-alat yang tersedia di Ibnu Sina, tidak kami temukan kelainan apapun. Kemudian kami akan melanjutkan pemeriksaan dengan MRI, yaitu pemeriksaan mata canggih untuk mengetahui bekas-bekas ya, atau apapun kelainan yang sifatnya tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi dengan MRI bisa diketahui semua kelainannya. Ya. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun. Menurut pengacara keluarga korban Abdul Malik, pelaku merupakan kakak kelas korban yang sekarang duduk di SD kelas 6. Namun Malik belum bisa mengungkap identitas serta ciri-ciri pelaku secara detail karena akan berkoordinasi dengan Polres Gresik. Seperti diinformasikan sebelumnya, korban enggan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh pelaku. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa ini, kita terhubung dengan rekan kami Agus Ismanto langsung dari Polres Gresik, Jawa Timur. Ya, baik, selamat siang Agus. Bagaimana perkembangan kasus hingga saat ini? Apakah sudah diketahui kemudian siapa yang menjadi pelakunya dan bagaimana update dari Polres? Selamat siang Pram dan juga Ocha. Dapat saya laporkan setelah kepolisian melakukan pemeriksaan jumlah saksi, membawa DVR CCTV ke lapor Polda Jatim dan juga memeriksakan korban ke MRI Rumah Sakit BHC Surabaya, dapat Kapolres dapat membeberkan bahwa sebanyak 47 orang telah diperiksa sebagai saksi. Mereka terdiri dari dokter spesialis penyakit mata, dari teman korban, orang tua korban, kepala sekolah, guru, dan juga penjaga sekolah. Dari 47 orang saksi tersebut, tidak satu pun yang melihat peristiwa tersebut terjadi. Meski demikian, Polres Gresik berjanji akan terus melakukan pemeriksaan ini dan akan memastikan kasus ini akan secara terang benderang. Kemudian terkait pemeriksaan lapor forensik Polda Jatim, dapat ditemukan bahwa DVR CCTV pada tanggal 1 Juni sampai pada tanggal 18 Agustus tidak berfungsi, artinya kondisinya mati sehingga tidak dapat merekam peristiwa tersebut. Dapat saya sampaikan bahwa peristiwa dugaan aksi perundungan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus. Saat itu korban dan juga teman-temannya sedang merayakan Agustusan di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, upaya Polres Gresik juga melakukan membawa korban ke MRI Rumah Sakit BHC Surabaya. Dari hasil pemeriksaan MRI tersebut tidak ditemukan adanya bukti-bukti kekerasan. Dari MRI itu hanya didapatkan data bahwa korban mengalami penurunan penglihatan pada mata sebelah kanan, sedangkan mata sebelah kiri dalam kondisi normal. Demikian, Bram.
Oke, Agus, ini dari MRI tersebut kondisi mata sebelah kanan ada penurunan penglihatan, tidak ada bekas luka tapi di situ. Nah, dari pemeriksaan tersebut apa dapat diketahui penyebab penurunan mata itu karena apa? Dari pihak dokter Rumah Sakit Ibnu Sina yang menyampaikan hasil pemeriksaan MRI BHC Surabaya tidak menyebutkan penyebab terjadinya penurunan penglihatan itu dan juga kapan mulai terjadinya penurunan penglihatan itu. Namun dari hasil pemeriksaan pertama ketika korban pada tanggal 7 Agustus itu mengalami dugaan aksi kekerasan, telah dibawa ke Rumah Sakit Giri tidak ditemukan adanya bukti penusukan atau pencolokan pada mata korban. Demikian, Pram. Ya, baik Agus, ini terkait dengan kejanggalan dari file CCTV yang kemudian format penyimpanannya hanya 12 hari kemudian terhapus. Apakah ada penyelidikan lebih lanjut dan update dari Polres Gresik seperti apa? Sampai saat ini Polres Gresik masih pada pernyataannya kemarin bahwa tidak ada rekaman CCTV yang terjadi pada tanggal 7 Agustus itu ketika peristiwa terjadi, karena DVR CCTV tidak merekam kejadian itu. Jadi bahkan di log file antara tanggal 1 sampai tanggal 18 Agustus itu tidak ada rekaman di lingkungan sekolah. Begitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Agus Ismanto langsung dari Polres Gresik, Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda. Ya, pemirsa, tingginya harga beras membuat ibu-ibu di Madinah, Sumatera Utara antri berjam-jam beli beras murah. Ya, pemirsa, News Siang akan segera kembali sesaat lagi.